Hingga akhirnya muncullah sebuah rintisan usaha pada saat itu namanya Art Sonic Studio, bidang musik digital, di mana hari itu mendisrupsi beberapa bidang industri musik konvensional. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ke hari ini di sesi yang ini kita coba pakai ruangan yang berbeda. Dari kemarin kita coba di indoor dan outdoor, hari ini kita sesi yang baru lagi, kita coba ruangan di salah satu tempat komunitas juga. Nanti kalau ada suara-suara aktivitas ya beginilah, kita sekalian mau tes suasana outdoor, bikin rekaman gini kayak gimana. Nah, masih ketemu sama saya Faisal Kamal, masih juga sama Mas Ili. Hari ini kebetulan kita dapat tambahan informasi Mas Ili. Narasumber yang sempat di part sebelumnya kita sempat bahas. Ya. Ada salah satu pendamping di KR Anak namanya Mas Berli. Halo Mas Berli. Halo Mas. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Mas Berli ini salah satu mentor di komunitas, terutama salah satu pendamping di program PT KR Anak Indonesia. Banyak sih yang aku juga belajar selama di komunitas ya Mas Berli. Ketemu Mas Berli tuh beberapa tahun lalu seperti apa, hari ini terlihat lebih montok Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah montok. Berarti makmur, subur, alhamdulillah. Tapi penasaran sama proses ini sih Mas Berli. Kan dari kemarin kami berdua sama Mas Ili, kadang-kadang bertiga juga sama Mela, udah mulai mencoba menggali data-data atau sumber-sumber lain di mana pendamping-pendamping di komunitas atau di KR Anak itu pasti punya otentiknya sendiri, punya ceritanya sendiri, dan itu bisa jadi proses yang juga bisa jadi motivasi buat orang lain, atau minimal bisa ngambil sudut pandang berbeda atas sebuah proses. Nah, aku minta Mas Berli sharing proses kreatif Mas Berli selama di komunitas dan di KR Anak tuh gimana? Monggo Kak, sambil ceritain ya, karena Mas Berli kan punya usaha yang sedikit berbeda juga dengan orang-orang di komunitas pada umumnya. Monggo Kak. Mas Berli cerita dulu dong, kalau dia itu sekarang aktivitasnya bisnis apa gitu. Jadi layak nggak jadi pendamping karena dia secara bisnis kan katanya sudah sustain. Nah, bisnis apa gitu maksudnya? Berarti memperkenalkan diri secara kelembagaannya Mas Berli, lalu sampai ke titik hari ini tuh prosesnya seperti apa? Asik tuh. Terima kasih Mas Isal. Sama-sama Mas. Jadi pertama kali memang saya harus mengenalkan diri sebagai seorang pembelajar ya. Saya seorang pembelajar dimanapun saya tinggal, saya berusaha untuk beradaptasi dengan baik pun. Begitu pula ketika saya pertama kali masuk di Rumah Sasongko, saya berangkat sebagai seorang musisi di awalnya, benar-benar musisi jalanan begitu. Ketika ada panggung, saya ada di sana, dan seperti itu seterusnya. Bagi saya di waktu itu rasanya menyenangkan di waktu itu. Jadi musisinya? Iya, jadi musisi. Musisi Mas Ili. Dengan dengan segala tepuk tangan riuhnya yang itu menjebak saya. Jebakan tepuk tangan. Pada saat itu saya merasa itu sebuah kesenangan yang hakiki. Jalan hidup. Iya, jalan hidup. Kayaknya musisi itu memang keren gitu. Tapi saya lupa bahwa semakin hari itu usia semakin bertambah. Gimana saya harus memikir masa depan. Pada saat itu prospek menjadi seorang musisi rasanya kalau dilihat dari sisi finansial rasanya masih kurang. Iya, akhirnya karena ngerasa umur Mas. Tapi itu sebagai proses di mana memang harus saya lalui. Ketika itu saya lalui dan saya hari ini ada di posisi berbeda, artinya saya beranjak di tangga yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Itu harus saya syukuri sebagai sebuah proses di masa lalu, sejarah yang tidak mungkin akan bisa saya hapuskan. Nah, awal mula saya bergabung di Rumah Sasongko dan di JRU, itu rasanya saya pasti nggak akan bisa ngomong seperti ini dengan lancarnya, karena saya itu pemalu juga bukan, tapi untuk ngomong di depan umum aja masih butuh waktu gitu, dan itu butuh maksakan diri yang sangat dibanding dengan teman-teman yang lain mungkin ya.
berarti waktu itu musisi bukan vokalis tuh Mas berarti? Bukan. Oh, bukan. Pemain Saya alat. Gitaris. Oh, gitaris. Lebih ke second front gitu. Iya. Makanya bukan vokalis Mas Ili. Jadi cara ngobrol ya tadi Mas Berli bilang, makanya aku tahu oh ternyata nggak ngomong secara lancar karena pegang alat. Betul. Oh, lanjut Mas. Ya. Tetapi itu jadi benang merahnya di mana saya akhirnya diberi kepercayaan pada waktu itu oleh Mas Ili yang bahkan saya sendiri nggak kalau musik itu bisa dijadikan prospek di masa depan. Waktu itu dibukakan pintu iki loh. Nah, itu pun masih sulit juga karena saya punya barrier, saya jujur punya barrier di masa lalu. Benteng saya itu tebal banget karena untuk menerima hal yang baru itu nggak semudah hari ini gitu kan. Pasti effortnya dulu jauh lebih besar karena saya punya latar belakang masa lalu yang tidak terbiasa untuk menerima hal baru di lingkungan keluarga terutama. Jadi ketika ada hal baru itu jangan gitu. Nanti perubahan-perubahan yang terjadi itu nanti konsekuensinya seperti ini, kayaknya gitu yang dibiasakan. Tapi bersyukurnya saya mulai bisa mengikis benteng-benteng itu. Hingga akhirnya muncullah sebuah rintisan usaha pada saat itu namanya Art Sonic Studio, bidang musik digital, di mana hari itu mendisrupsi beberapa bidang industri musik konvensional, terutama karena proses pengerjaannya itu pure tidak menggunakan alat musik konvensional. Tanpa alat musik, bikin musik konvensional yang bikin musik yang jauh lebih bagus dan jauh lebih cepat secara pengerjaan. Itulah core rintisan usaha saya di awal yang akhirnya saya jadi berkenalan dengan seorang Mas Hilmi, kemudian urut-urutannya ketemu dengan teman-teman yang lain. Itu bagian dari proses sejarah saya untuk memulai proses kreatif saya. Oke. Kebayang proses tadi Mas Berli sempat ngomong punya mental block, sesuatu yang baru tuh nggak bisa diterima. Tapi begitu Mas Berli tadi cerita, dibukain satu sudut pandang, terutama tentang apa yang Mas Berli percayai. Kalau kemarin bahasa Mas Ili diimanin bahwa musisi adalah jalan hidupnya, jalan ninjanya Mas Berli, jalan ninjanya dia, terus tiba-tiba dibukain ruang yang lebih besar. Ketika dibukain itu, justru ketika langsung nyemplung atau masih ada penolakan? Jujur saja memang namanya keyakinan itu tidak lantas muncul, saya yakin begitu kan, pasti ada proses di mana saya melihat, mendengar dan merasakan sendiri. Proses itu berjalan, akhirnya oh iya ya, begitu ada achieve tertentu gitu baru rasa percaya itu akan muncul, akan mulai tumbuh sekian persen, bertambah sekian persen dan seterusnya. Jadi jujur saja memang butuh proses pada waktu itu Mas. Walaupun terlihat prosesnya tidak langsung besar, tapi akhirnya yakin bahwa oh ya ini bisa nih, ini bisa. Padahal itu mendistrupsi bisnis sebelumnya Mas. Betul kan? Bukan Mas? Ya sebelumnya dia musisi. Musisi beneran. Dia bikin studio musik dan kemudian lewat yang bukan alat musik. Benar. Karena pakai digital total dan alhamdulillah di situ mulai dapat klien dari luar gitu dan ya bersyukurnya sekarang malah sudah membuat sistem, artinya bisnis yang sekarang berjalan ini, sekarang dia tinggal jalan-jalan. Bisa jalan-jalan, bisa main-main ke sini, ngobrol-ngobrol sama kita. Dia punya, perlu tahu Mas Berli ini kan juga punya coworking space juga kan. Sekarang udah berdiri sendiri di lain tempat di luar yang di halaman ini kan. Ini kan Rumah Sasongko, tapi dia udah punya lagi di tempat lain, namanya Creative Room Space. Creative Room Space. Next kita perlu main ke tempatnya Mas Berli ya. Iya, nanti kita ngobrol di sana juga. Ngobrol di sana asik kayaknya. Ketemu teman-teman yang ada di sana dan ya karena Mas Berli yang ngawalin pasti punya cerita yang ngawalin di sana. Terus tadi Mas Berli sempat ngomong ada nama tim Mas Berli namanya Mas Hilmi, kita bisa akan ngobrol sama dia ya. Mas Hilmi, aku penasaran sama proses Mas Berli di mana ketika bisnis atau proses belajarnya Mas Berli itu justru mendistrupsi pekerjaan yang lama. Proses itu prosesnya lama atau sebentar tuh proses Mas Berli ngejalaninnya gimana? Karena dulu single fighting ya, jadi memang harus saya akui bahwa tidak seperti dunia visual yang mungkin untuk mencari seorang ilustrator itu bertebaran segitu banyaknya. Banyak ya? Iya, sebuah atau kualifikasi menjadi seorang
sound designer atau itu prosesinya? Iya. Sound designer. Sound designer itu memang butuh proses yang cukup panjang karena proses produksinya pun cukup panjang dibanding dengan bidang-bidang yang lain. Itulah mengapa pada saat itu saya memang single fighting, sebelum akhirnya ada Mas Jimmy yang join begitu. Oke. Berarti memang ada proses lumayan lebih lama dibanding kalau industrinya yang sama di komunitas visual atau ilustrasi ya. Iya. Suruh ceritain ini keseruan dia sekarang mulai ngurusin anak-anak karir anak itu. Kan itu kan salah satu mentor dari benar. salah satu usahamu kan di karir anak. Iya. Ya, perlu teman-teman tahu juga bahwa prosesnya ketika aku ngebangun kami bareng-bareng ngebangun PT Karir Anak Indonesia itu, prosesnya Mas Berli salah satu mentor di pendampingan musik ya. Pendampingan musik. Terus hari ini justru Mas Berli bersama anak-anak yang dari Karir Anak tuh ya tadi sampai punya satu buah rumah usaha. Cerita Mas, proses ngedampingin sampai hari ini jadi sebuah inkubator baru di komunitas. Ya. Jadi memang proses ketika anak-anak atau adik-adik dari Karir Anak itu masuk join begitu, saya merasa bahwa saya dapat anggota keluarga baru itu dulu sih. Anggota keluarga. Dalam proses pendampingan itu pasti saya juga, karena awalnya belum pernah juga, cuma saya coba untuk memiliki konsep bahwa adik-adik yang dititipkan ke saya sebagai amanah itu adalah bagian dari keluarga saya, bagian dari hidup saya, yang itu harus selalu saya, kalau orang Jawa bilang ugemi dan dirawat begitu. Diugemi lagi nih. Ya. Diyakini, dirawat ya bahasanya. Dirawat dengan sangat. Dengan sangat. Nah, awalnya memang proses pendampingan saya itu ada di digital musik. Tetapi hari ini pun saya meyakini bahwa ruang-ruang belajar yang baru bagi saya, karena kebutuhan akan visual di dunia visual itu begitu besar. Artinya saya harus jadi orang pertama yang membuka diri bahwa ini ada pintu-pintu lain yang kemungkinan besar bisa dipelajari. Ya. Jika ditekuni dengan ikhtiar begitu dan doa, ini akan menjadi pintu rezeki yang potensial di masa depan. Itu yang coba saya rawat dalam pikiran saya dulu di awal. Dan hari ini bersyukurnya 90% yang saya dampingi itu dari dunia visual. Yang tadinya saya benar-benar nggak ngerti sama sekali dunia visual seperti apa. Tapi musik kan masih kan? Musik masih. Karena musik itu kan juga jadi dunia yang sangat prospek di masa depan. Ya. Setuju. Akhirnya semua jadi prospek karena ketika kolaborasinya bagus, potensinya akan lebih besar banget sih menurut saya. Ya, dunia visual nggak ada musik, hampa bener. Iya bener. Nonton film nggak ada musiknya, kacau kita. Sepi banget. Nonton pantomin Mas Ili. Iya. Ya, ada keseruan yang aku tadi lihat ketika Mas Berli bilang ini, pertama aku terima itu jadi keluarga. Nah, dari sudut pandangnya mereka, apakah langsung sama seperti yang Mas Berli rasain ke mereka, atau sebenarnya yang nggak langsung connect aja sih gitu? Cerita Mas. Ya, itu butuh waktu ya Mas ya, karena proses trust untuk saling mempercayai itu kan butuh, dimana saling melihat, saling merasakan, saling mendengar, akhirnya jadi mereka juga bertumbuh rasa kepercayaan kepada saya secara pendamping, dan mungkin ruang di Creative Room Space juga. Jadi proses itulah yang akhirnya kita rawat bareng-bareng, karena saya percaya bahwa hubungan yang bisa berjalan dengan baik adalah hubungan yang saling. Bukan salah satu di antara yang lain itu lebih tinggi atau lebih rendah, tapi saling, di mana keduanya itu saling membutuhkan, Mas. Jadi saya coba untuk menumbuhkan rasa saling membutuhkan di diri mereka masing-masing. Mereka membutuhkan saya dan saya membutuhkan mereka. Bahasa yang kemarin kita pakai, bahasa equal, egaliter, setara, terjadi di Mas Berli, di mana proses Mas Berli membangun kesetaraan, saling membutuhkan, akhirnya ketemu kebangun di tempat Mas Berli. Terus kita sempat bahas, tapi kita belum jadi bahasan sih Mas Ili tentang Eat, Sleep and Dream yang Mas Ili pernah kabarin bagaimana proses pendampingan. Tadi aku dengar dari Mas Berli, karena sebagian di kita itu kan tinggal bareng ya. Betul. Pendampingan di kita itu kan beneran tinggal satu rumah, prosesnya kelihatan. Dan ketika tadi Mas Berli bilang perlu proses dari mereka, yang Mas Berli lakukan ketika akhirnya saling, itu membangun trust akhirnya. Iya, betul. Membangun trust, akhirnya trust
trust yang tadinya hanya sekedar anak datang magang untuk belajar, akhirnya ketemu rasa percaya saling membutuhkan, ketemu kebutuhan untuk membangun sesuatu. Betul. Akhirnya hari ini ya dampingannya aku dengar sih lumayan prestasi Mas. Mas Berli, kalau kesulitannya apa ngurusin anak-anak muda itu? Remaja-remaja itu apa kesulitannya? Remaja-remaja sekarang Mas. Hari ini saya melihat bahwa apa yang mereka biasakan setiap harinya itu berbeda dengan era saya pasti ya Mas. Ya. Karena hari ini mereka itu punya habit yang berbeda, punya native yang berbeda. Ada konsekuensinya plus minus pastinya. Karena saya melihat plusnya itu inisiatifnya pasti dibanding saya, mereka punya sisi yang bisa lebih cepat dari saya mengambil keputusan. Oke. Tetapi pikiran-pikiran mereka di hari ini tuh karena begitu banyaknya informasi, media informasi yang masuk begitu derasnya, betul. Akhirnya membuat mereka terkadang jadi kepengen A, kepengen B, kepengen C, dan banyak keinginan Mas. Kesulitannya di situ. Ketika mengelola ini loh keinginanmu yang hari ini sebenarnya dirimu butuhkan ini dulu, untuk fokus di ini dulu. Kalau dia masih remaja ya? Masih 19, masih under 20 di bawah 17 ya? kan ada yang masuk magang. kelas 2 SMK kan kelas 16 tahun Mas. Bahkan di tempatmu kan ada si Dinda itu usia waktu masuk kan? Waktu masuk berapa itu Dinda? Waktu masuk 15 Mas. 15 tahun kan waktu itu. Artinya kan masih dalam masa yang dunia anak-anak yang masih banyak punya mau, keinginan semua. Banyak main gitu kan. Betul sekali ya. Atasinya, cara mengatasi itu bagaimana Mas Ben? Saya sebenarnya tidak mengupayakan sendirian Mas. Jadi bersyukurnya saya punya ruang, saya punya rekan-rekan yang awalnya saya dampingi, tapi hari ini mereka berhasil memberdayakan diri mereka. Akhirnya mereka punya skill untuk mendampingi orang lain karena proses yang sudah dijalankan. Nah, saya mencoba karena mungkin terangin realnya seperti apa biar persepsiku. Oh iya. Ya. Jadi awalnya saya mendampingi seorang kawan, sebut saja namanya Vicky begitu Mas. Ya, Vicky Sobri. Vicky Sobri. Nah, hari ini setelah proses yang sekian lama, 2 tahun, dia ada di titik di mana dia sudah memiliki kelengkapan setidaknya untuk anak seusia dia ya Mas ya. Untuk mendampingi orang lain ya. Sudah jadi manajemen sangat serius sekarang ini. Dan kliennya rata-rata atau 100% orang bule. 100% Mas. Yang diri mendampingi itu ya. Terus. Jadi saya merasa ketika saya mendampingi seseorang yang jauh lebih muda usianya, katakanlah 16 tahun, saya butuh orang lain yang usianya dekat Mas. Itu yang saya transferkan ke dia yang menyampaikan itu Mas. Ya, jadi dirimu mengambil vibes dari anak yang usianya sama. Betul. Gitu ya? Iya. Nah. Kira-kira kayak gitu Mas. Dan jalan, alhamdulillah. Alhamdulillah jalan. Ya. Berarti transfer informasinya tidak langsung dari Mas Berli, tapi menggunakan alat lain, membagi tugas bagi habis itu. Berarti tugas untuk mendekati seorang dampingan itu menggunakan pihak ketiga. Iya, karena saya merasa bahwa mungkin secara komunikasi akan lebih dapat Mas ketika usianya relatif. Ya, ternyata proven ya, berhasil. Iya. Menurut saya iya. Oke. Seru juga nih ya proses awal Mas Berli dari seorang musisi hari ini justru punya rumah usaha di ilustrasi, terus hari ini mendampingi beberapa anak di inkubasi ide-idenya mereka dan tadi Mas Ili bilang punya prestasi yang cukup baik bisnisnya. Mas Ili, proses Mas Berli ini kan pasti satu dari sekian banyak proses yang berbeda dan aku tahu Mas Berli adalah satu orang dari beberapa orang di komunitas kita yang prosesnya dekat banget sama proses pendampingan Mas Ili, sama kayak prosesku dulu sih sepertinya. Aku sudut pandang lagi sih Mas Ili, sudut pandang mumpung juga kita lagi ngobrol bertiga, sudut pandang ketika Mas Ili ngedampingin Mas Berli, keistimewaan atau otentiknya di mana yang membuat Mas Berli itu nyampe sampai titik ini? Iya, kalau aku ngelihat Mas Berli seperti yang disampaikan sih, tentu saja di awalnya ya tidak pembelajar juga, tapi setelah berproses sekian waktu,
Itu dia memang aku sangat melihat jadi pembelajar cepat sih. Jadi dia sekarang ini aku melihat malah beneran dia fast learner. Dan aku kenal dia itu sebelumnya jadi karyawanku di sebuah lembaga keuangan kecil, lembaga keuangan mikro, yang 2 tahun sebagai karyawanku aku aja nggak kenal. 2 tahun setengah aku nggak kenal dia. Nah saat itu tahun berapa ya Mas Belly? Saya masuk 2012 Mas. Terus pada waktu itu dia masuk 2012. Aku belum kenal sampai tahun 2000 berapa gitu, 15 akhir mungkin. Waktu itu tuh pemilihan presiden, balon presiden. Kebetulan kan di komunitas ini kan banyak diakses oleh lembaga-lembaga formal kan, Bank Indonesia, Kadin Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, pada saat itu ada kunjungan dari Pak Gita Wirjawan mau datang ke tempat kita. Nah, saat Pak Gita Wirjawan datang di kelompok kita itu ada itu kalau di tayangan-tayangan. Nah, waktu itu Pak Gita kalau tidak salah sedang promosi, beliau sedang ingin jadi balon atau bakal calon presiden waktu itu. Nah, Mas Bel ini adalah salah satu yang menghibur di forum itu. Dia jadi basis ya. Dan aku kenal baru itu. Loh, saya bilang anak-anak komunitas juga kan rata-rata ketika kita berproses toh teman-teman ini kan ketika bisnis sudah mulai jalan gitu, teman-teman kan ya beneran ditinggal jalan-jalan. Artinya pada bikin grup musik lah, pada main musik yang terjadi kan itu. Iya. Nah, ada namanya Mas Arif yang secara bisnis sudah sustain, ngajak dia lah karena dia sebelumnya kan memang pemain, memang musisi kan sebelumnya. Disitulah. Nah, aku kenal pertama itu ya alot, namanya musisi pindah ruang di dunia. Aku bilang di dunia profesi ya pasti akan mengalami kendala. Tetapi singkat cerita, aku melihat Berli ini, aku sangat melihat sih 2-3 tahun terakhir ini pesat banget dia belajar. Jadi ya benar yang dia ngomong dia fast learner itu. Makanya dia bisa menemukan kata saling itu rasanya dunia itu udah selesai lah kalau dari sisi dunia profesi itu ya prinsipnya kalau dunia profesi apa-apa kan intinya saling. Nggak ada yang lebih tinggi. Mana yang lebih tinggi? Emang manajer lebih hebat apa? Tetap butuh orang yang manajer nggak ada yang disuruh ya nggak bisa jalan. Setuju. Jadi aku nggak percaya orang yang paling hebat itu ya nggak ada kalau di dunia profesi. Karena tugasnya adalah saling melengkapi itu. Sih aku melihat Mas Berli ketika sudah ngomong kata saling itu, maka di channel kita yang saling berguru ini kan membuktikan bahwa apakah dia lebih tinggi dari saya, apakah saya lebih tinggi dari dia atau kamu lebih tinggi, kan akhirnya tidak ada. Fungsi itu ya yang kemudian hidup kita tuh saling melengkapi. Dan di komunitas kita ini di jaringan rumah usaha itu kan melengkapi dirinya dengan proses belajar yang seperti itu. Yang itu mungkin menjadi highlight bagi banyak tempat dimanapun komunitas yang dibangun harusnya seperti itu akan menjadi menarik. Kan gitu. Karena kata funding atau funding father itu nggak boleh menjadi permanen harusnya. Kalau iya sih ketika jaringan rumah usaha awalnya mungkin 20 tahun yang lalu aku yang mulai, itu kan dulu. Sekarang yang menemukan metode-metode belajar ini kan bukan aku lagi. Udah banyak orang termasuk dirimu di Karirana kan udah punya metode yang berbeda lagi yang kemudian mengkayakan community ini. Harusnya nggak ada founding father itu selamanya, nggak ada. Lah kalau besok aku mati, ya aku tuh udah hilang, udah nggak harus disebut lagi. Dirimu yang sedang berkarya itulah yang harus dikabarkan kebaikannya kan gitu. Itu aku melihat Mas Berli ini harus dikabarkan kebaikannya kepada banyak ruang. Itu sih saya. Terima kasih Mas Berli udah berproses gitu. Dan lagi-lagi aku bilang lumayan aku dapat rezeki dari dia. Iya, alhamdulillah. Proses Mas Berli belajar, prosesku belajar di komunitas dampingin Mas Ili dan teman-teman di komunitas lain yang akhirnya tadi Mas Ili bilang timbal baliknya ke Mas Ili secara bisnis kan akhirnya bukan lagi fokusnya ke bisnisnya tapi fokus ke manusianya dan multi level manusia lagi ketika kita ketemu anak-anak remaja sebermasalah apapun itu jadi ruang kita keseruan. Ini seru nih gimana nih ngadep. Ujianmu seorang mentor itu kan ngadepin orang yang bermasalah dan kamu jangan pernah mengklaim bahwa dia nggak bisa. Itu kan problem kan. Kalau kita sudah bilang itu nggak bisa, ya sudah kamu jangan jadi mentor dia. Selesai itu.
Siap. Itu kan filsafat berpikir biasa sebenarnya. Iya. Tapi kan orang sebagai mentor nggak maunya ngeluh aja kalau ada yang dimentorin masalah. Gitu kan. Kayak gitu salah. Bakal seru lagi nih Mas Berli. Ini datang Mas Berli, kita bisa bikin part selanjutnya ngobrolin pendampingan tapi Khusus dia 40 part. siap. Oke. Mas Berli, makasih banyak udah berbagi sama kami. Nanti aku akan minta part-part selanjutnya nanti ya. Siap. Setelah ini. Siap. Oke, teman-teman, sama Mas Berli udah oke banget obrolannya. Nanti kita lanjut sesi selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.